Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kembali lagi bersama saya, Salahkanaya Zahra, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Kelautan 2020 Universitas Pajajaran. Di sini saya akan sharing mengenai materi pemahaman saya tentang kurva fitting. Nah, tugas ini saya upload untuk memenuhi salah satu tugas dari analisis numerik. Nah, kita langsung saja ke bagian materinya. Yang pertama, apa itu kurva fitting? Kurva fitting atau yang kita sering sebut sebagai pencocokan kurva merupakan proses mencari kurva yang mewakili serangkaian titik data, atau kurva fitting juga bisa diartikan sebagai teknik untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku dari variabel yang kita ukur. Baik, selanjutnya, mengapa kita perlu menguasai kurva fitting? Nah, di dalam berbagai eksperimental, selalu didapatkan data yang berpasangan, yaitu data X dan Y yang tersebar menurut tingkat korelasi tertentu. Nah, hubungan dari data-data ini tuh akan diketahui melalui kurva yang diperoleh dari data tersebut. Misalnya, jika kita melakukan pengukuran debit air payau yang memberikan hubungan antara kedalaman payau dan debit air payau tersebut. Lalu contoh selanjutnya misalkan kita melakukan pengukuran antara curah hujan dan debit air payau. Itu untuk dari segi ilmu kelautannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara membuat kurva fitting? Yang pertama itu dengan interpolasi. Interpolasi atau yang digunakan itu jika datanya diketahui sangat tepat atau teliti. Lalu bisa ditemukan serangkaian fungsi yang melewati semua titik diskrit. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya karena saya sudah menguploadnya. Lalu yang kedua di sini ada regresi. Nah, regresi ini dilakukan dengan data eksperimen yang mungkin memiliki error yang signifikan. Kalau tadi interpolasi tidak terlalu signifikan errornya, nah kalau ini regresi errornya lumayan signifikan. Jadi tidak perlu regresi ini mencari fungsi yang melewati semua titik diskrit dari kurva itu bisa dilihat misalkan. Nah, dari kurva ini bisa dilihat semakin jauh titik datanya ini yang hijau-hijau, maka titik errornya ini semakin tinggi. Nah, di sini bisa dilihat errornya R kuadratnya itu 0,9951, di mana jika errornya mendekati 1 berarti errornya itu akan semakin kecil. Dan di sini errornya sudah lumayan mendekati 1, jadi sangat sedikit tingkat errornya, dan dapat dilihat juga bahwa titik-titiknya tidak jauh dari garis. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya, nah ini ada info penting nih teman-teman. Jadi di sini salah satu syarat dari fitting itu harus terdapat minimal 3 data. Lalu kurva yang akan dibuat itu bisa berupa garis lurus, lengkung parabola lebih tinggi, fungsi eksponensial, fungsi geometri, dan lain-lain. Seperti contohnya seperti ini. Kita klik di bagian titik hijau ini, lalu format trendline, nanti akan muncul, nah, ada eksponensial, linier, logaritmik, polinomial, power, dan masih banyak lagi. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, selanjutnya nih, ada manfaat dari kurva fitting. Nah, salah satu manfaat dari kurva fitting ini, kita bisa memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur, seperti yang saya katakan di awal, yaitu data X dan data Y. Lalu, manfaat yang kedua adalah
Kurva fitting ini dapat digunakan untuk memprediksi harga variabel terikat di suatu titik dengan cara menginterpolasi di antara harga-harga yang terukur. Baik, selanjutnya jenis-jenis kurva fitting. Nah, jenis-jenis kurva fitting ini ada dua. Yang pertama yaitu kurva fitting dengan data linier. Yang contohnya akan saya jelaskan. Misalkan di sini saya punya soal. Carilah kurva fitting linear dari data berikut ini. Saya punya data, di sini punya 3 data, ada data A, data B, dan data C. Nah, untuk datanya itu sendiri ada 10 data X-nya, Y-nya juga 10. Nah, di sini rumus kurva fitting itu adalah Y sama dengan A1 dikali X ditambah A0. Nah, untuk A1 dan A0-nya itu harus dicari terlebih dahulu menggunakan rumus-rumus berikut. Kita perbesar saja ya. Nah, di sini ada 10 data, di mana sigma X-nya kita jumlahkan semuanya, atau kita bisa mengerjakannya di Excel, teman-teman. Nah, data X-nya ini dijumlahkan lalu didapat 60, lalu Y-nya 2, Y-nya kita jumlahkan juga, totalnya 55,8, lalu ini ada X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Baik, setelah itu kita masuk ke rumus. Nah, di sini ada sigma X, tadi ada 60, lalu selanjutnya di sini ada sigma Y yang sudah diketahui juga 55,8. Lalu ada X kuadrat 550, sigma XY yang hasilnya 430,3. Nah, di sini kita masuk ke rumusnya. Jadi A1 itu sama dengan N atau jumlah dari data yang kita punya itu 10. Lalu di sini ada sigma XY 430 dikurangi sigma X 60 dikali sigma Y per N itu 10 yang tadi sama, lalu dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil Y-nya itu sama dengan 0,502 kali 6, karena tadi kita masuk ke rumus yang pertama, A1-nya itu 2,5642 dikali X, X-nya belum diketahui, ditambah A0. A0-nya ini rumusnya sebagai berikut, yaitu sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu didapatkan hasil 2.5642. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yang pertama. Setelah dilakukan perhitungan, kita akan melihat bagaimana kurvanya. Nah, untuk membuat kurvanya sendiri, di sini sudah saya membuatnya, namun akan saya ulang supaya lebih jelas. Di sini kita bisa ke insert, lalu scatter, kita klik yang paling awal, selanjutnya saya menunggu. Kita select data, add, kemudian misalkan kurva fitting data A.
X-nya ini. Ini. Kita klik OK. Mungkin terjadi kesalahan, teman-teman. Kita ulang dari awal. Data A. X-nya kita klik bawah. Begitu juga dengan Y-nya. Oke. Nah, untuk mendapatkan garis linearnya, kita bisa gunakan jenis data fx. Nah, sudah didapatkan grafiknya sama seperti di sebelahnya, lalu kita misalkan ingin mengganti jenis regresinya. Sini bisa format trendline untuk mengganti seperti yang saya jelaskan di awal. Ada seperti polinomial, ada logaritmik, ada power, dan eksponensial, dan masih banyak lagi. Tapi di sini karena saya menjelaskan tentang data linear, maka kita menggunakan trend line-nya itu linear. Baik, selanjutnya untuk data dua lagi, itu sama saja pengerjaannya. Data B, di sini pengerjaannya sama. Di Excel pun kita harus menghitung dulu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X-nya. Jika sudah diketahui, dilakukan perhitungan seperti data A tadi, yang akan diketahui A1-nya berapa, A0-nya berapa, lalu dimasukkan ke rumus pertama, yaitu A1 dikali X ditambah A0. Setelah itu dilakukan pembuatan kurva seperti yang tadi, dan ada juga data C. Data C pun sama. Ada 10 data, caranya sama seperti tadi, dan kurvanya seperti ini. Di sini errornya 1, berarti tidak terdapat error. Namun yang sering kita temui di kehidupan nyata itu pasti datanya adalah data non-linear, karena tidak ada kehidupan yang kontinu. Dan ini errornya 0,999, hampir 1 juga, berarti tidak terjadi error yang signifikan, karena kita juga bisa lihat di titiknya, tidak ada titik data yang terlalu menjauhi garis. Begitu juga data yang pertama, tidak ada data yang menjauhi garis, bahkan semua datanya itu tersentuh oleh garis. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kita sama-sama untuk mengoreksi. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.